Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera, Shalom, Salam Pancasila. Kepada yang terhormat, Bapak Purwojati, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang saya cintai dan pemirsa yang saya hormati. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safina Indira Salwa dengan NIM 21030214049 dari kelas 2021E Program Studi Matematika UNESA. Saya berasal dari Kota Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Fenomena berbagai gejolak dalam masyarakat pada beberapa tahun terakhir cukup memprihatinkan. Antara lain munculnya karakter buruk yang ditandai dengan kekerasan dan kekejaman. Bangsa Indonesia yang dikenal ramah, tamah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah dan suka mencaci. Kondisi tersebut perlu segera dicarikan upaya penanggulangannya, supaya karakter sebagai bangsa tidak hilang dan tidak mengalami penurunan kualitas kerukunan dan kehidupan bangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pendidikan Pancasila di zaman modern bertujuan untuk membentuk manusia yang lengkap, yang mempunyai karakter dan sifat zaman jelita, yang meliputi iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh. Elemen kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum program studi harus memuat antara lain yang pertama afeksi, yang kedua karakter, yang ketiga keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang keempat kemampuan tertentu yang relevan dengan kebutuhan, yang kelima peluang untuk mengembangkan diri. Landasan kepribadian dan sikap perilaku berkarya di atas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia. Yang keempat, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat atau temuan original orang lain. Dan yang keenam, menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Menurut Dasim tahun 2008, beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat ada dua, yaitu yang pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber kekuasaan. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity. Konflik di Indonesia bukan hanya terjadi antar pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, dan kelas sosial. Sifatnya pun bukan vertikal antar kelas atas dan kelas bawah, akan tetapi justru sering horizontal antar sesama rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi merupakan konflik disfungsional yang dapat menghancurkan dirinya sendiri. Ciri-ciri yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi antar berbagai golongan. Socio-cultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan dari keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu dengan inti terciptanya sebuah masyarakat sipil demokratis yang memiliki karakter keindonesiaan yang adaptif di era global yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat. Pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa UNESA. Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia.
Oleh karenanya, merupakan landasan ideal bagi sistem pemerintahan dan landasan etis moral bagi kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Nama Pancasila terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti asas atau prinsip. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan di masyarakat, pelaksanaan butir-butir Pancasila dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, pelaksanaan objektif, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa negara yang berwenang dengan cara menjabarkan Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaksanaan subjektif, yaitu pelaksanaan yang harus dilakukan dengan setiap warga negara Indonesia dan pendudukan dengan cara mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Aktualisasi Pancasila di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang politik. Segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia juga sebagai abdi masyarakat. Yang kedua, di bidang ekonomi. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Artinya, walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam kerangka tujuan bersama untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya atau keadaban, Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, serta kerakyatan profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma aturannya tanpa paksaan. Yang keempat, di bidang hukum, Pancasila dapat dijadikan sebagai margin of appreciation yang mengendalikan kontekstualisasi dan implementasinya. Perisai Pancasila. Menurut Soekarno, Pancasila adalah ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang secara realitas sosial politik adalah pluralistik. Jika bangsa Indonesia sudah tidak meyakini Pancasila sebagai acuan etis moral untuk mewujudkan cita-cita nasional, maka bangsa Indonesia akan terseret ke dalam ideologi komunis maupun liberal. 5 sendi utama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Arti implementasi adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya. Sedangkan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus adalah penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam lingkup kehidupan kampus. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, adanya masjid di kampus yang dapat digunakan oleh seluruh warga kampus untuk beribadah setiap hari. Yang kedua, adanya UKM di bidang kerohanian, di mana UKM tersebut menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menambah wawasan mengenai agama mereka. Yang ketiga, terdapat mata kuliah wajib agama pada semester 2. Yang keempat, jadwal kuliah yang telah diatur di setiap urusan, sehingga tidak mengganggu waktu beribadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap mahasiswa diajarkan untuk berperi kemanusiaan. Pengajaran tersebut dimaksudkan agar nanti mahasiswa ketika terjun bermasyarakat dapat memiliki rasa kemanusiaan. Semua mahasiswa diperlakukan secara adil dan sama, baik yang masuk melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun SPMB. Kemudian tidak ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Adanya PKKMB untuk menyambut mahasiswa baru yang bertujuan untuk menyatukan seluruh mahasiswa baru dari berbagai jurusan, daerah, bahasa, kebudayaan, dan watak yang berbeda. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan demokrasi dalam sila ini adalah diadakannya pemilihan ketua BEM, ketua UKM, dan sebagainya melalui suatu pemilihan atau suatu musyawarah bersama. Selain itu, penerapan kebiasaan dapat dilakukan di wilayah UNESA dengan cara melakukan musyawarah guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mahasiswa yang telah memenuhi syarat berhak untuk mengikuti ujian akhir semester, dan setiap mahasiswa berhak memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya.
Yang kedua, mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi PKM berhak didanai. Yang ketiga, setiap mahasiswa berupaya untuk menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak plagiat hasil karya teman. Untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dengan mendasar pada ide menjelita yang bermoto sebagai berikut. Ide menjelita yaitu iman atau spiritualitas, cerdas, yaitu berpikir logis, kritis, analitis, problem solving, dan kreatif, serta pengambilan keputusan. Yang ketiga, mandiri, yaitu bertanggung jawab dan berdisiplin. Yang keempat, jujur. Yang kelima, peduli, yaitu kolaboratif dan kebaik hatian. Yang keenam, tangguh, yaitu perseverance, yaitu memotivasi diri dan percaya diri. Yang kedua, ada ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan nilai dan sikap, atau etika dan budi pekerti. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, komunikatif. Dan yang kelima, literasi lintas disiplin. Strategi penumbuhan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi. Melalui jalur akademik, secara formal sesuai karakteristik, Pancasila baik secara monolitik maupun integrasi dapat berkontribusi untuk membangun nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan mata kuliah tertentu. Di samping itu, secara non-formal, nilai-nilai Pancasila dibangun, ditumbuhkan, dibiasakan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun non-kurikuler. Untuk mendorong hal tersebut, mahasiswa yang melakukan aktivitas tertentu akan mendapatkan poin dan akan diakumulasikan. Implementasi nilai Pancasila dalam ranah akademik. Yang pertama, pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran penggaluan sains masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran melalui model pemaknaan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ranah non-akademik. Di dalam kelas, yang pertama, mengucap salam. Yang kedua, memberi contoh yang santun. Yang ketiga, duduk dengan sopan dan rapi. Yang keempat, menyampaikan pendapat dengan santun. Yang kelima, terbuka menerima perbedaan pendapat. Di luar kelas, yang pertama, tersenyum dan saling menyapa. Yang kedua, mahasiswa berkomunikasi dengan santun saat bertelepon. Yang ketiga, mahasiswa tidak makan saat pelajaran berlangsung. Yang keempat, sivitas akademia tidak memakai kaos oblong dan sandal saat di kampus. Yang kelima, sivitas akademia membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Daftar pustaka, Tim MKU Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Surabaya, 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97862449039, halaman 1 sampai 296. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.